warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di YouTube kami. Kali ini kami akan membahas tentang daun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatina Ruzuka dan dua teman saya, Cut Mutiara Ulfa dan Siti Humaira. Baiklah, untuk materi yang pertama, yaitu tentang asal, usul, dan perkembangan pembentukan daun yang akan dipresentasikan oleh Siti Humaira. Kepada Siti Humaira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fatina Ruzuka. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul daun. Ada dua teori yang mengungkapkan tentang asal-usul daun. Yang pertama yaitu teori Talon yang dikemukakan oleh Zimmermann pada tahun 1930. Dia menyatakan bahwa megafil berkembang dari cabang lateral 3 dimensi tumbuhan darat pertama dengan 3 perubahan berurutan. Yang pertama yaitu pembentukan cabang samping yang bersifat determin atau yang sering kita sebut dengan overtopping. Yang kedua, adanya perkembangan sistem percabangan yang rata atau pipih yang sering kita sebut dengan planation. Yang ketiga, adanya penyatuan cabang-cabang yang pipih dengan perkembangan jaringan mesofil untuk membentuk helaian daun atau yang sering kita sebut dengan webbing. Di samping ini merupakan contoh ilusi tumbuhan darat pertama. Mungkin untuk lebih memperjelas, ini merupakan gambar di mana ilustrasi dari penjelasan teori Talon yang tadi. Di mana yang pertama itu adanya cabang yang masih utuh, kemudian yang B itu yaitu overtopping, kemudian yang C adanya planation, yang D yaitu merupakan webbing. Baiklah, yang kedua adanya teori enasi atau yang sering disebut dengan Enation Theory. Dia mengungkapkan bahwa daun mikropilus berasal dari perkembangan bagian samping atau enation batang. Kemudian selama evolusi, bagian samping batang tersebut melebar dan membentuk stomata. Awal pertumbuhan jaringan pengangkut absen, setelah itu muncul dari pangkal menuju ke ujung daun. Contohnya yaitu pada tumbuhan fosil Saudonia dan Asterosilon. Di bawah ini merupakan bagaimana diagram ilustrasi tentang teori enosi. Yang pertama itu adanya batang, kemudian tumbuh perkembangan bagian enosionnya, kemudian muncul dari dalam, dia akan menusuk ke bagian enosionnya membentuk stomata dan kemudian akan lebar dan akan membentuk daun seperti itu. Mungkin gambar berikut bakal lebih jelas mengenai tentang teori enasi. Di situ terlihat sangat jelas adanya batang, kemudian di sampingnya itu muncul enation, dan bakal terjadinya melebar dan membentuk stomata. Baik, daun berasal dari meristem primer yang tersusun dari calon batang atau meristem apikal. Di samping meristem apikal akan ada cabang kecil yang disebut dengan primordial daun atau calon daun baru. Intinya, daun berasal dari daerah meristem primer pada batang yang masih terjadi pembelahan. Untuk warna daun berasal dari kloroplas, yang di dalam kloroplas terdapat klorofil penghasil warna hijau. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang perkembangan daun dari leaf primordial ke jaringan yang dibentuk, termasuk histologi jaringan pada daun, yaitu daun monokotil. Daun baru berkembang dari primordial daun atau yang sering kita sebut dengan meristem apex. Ketika primordial daun baru terbentuk, primordial daun sebelumnya yang lebih tua telah melebar secara progresif atau telah melakukan aktivitas meristem. Interval waktu pembentukan primordial daun disebut dengan plastokron. Tumbuhan dikotil, primordial daunnya terbentuk pada sebagian kecil dari diameter meristem apex pucuk atau membentuk menyerupai pasak.
Sedangkan tumbuhan monokotil, primordial daun terbentuk dan berkembang pada sekeliling meristem apeks pucuk, menyerupai kerah baju yang menutupi seluruh apeks pucuk. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Yang A merupakan penampakan apeks pucuk secara diagram pada tumbuhan dikotil. Seperti yang kita bilang tadi, dia akan tumbuh menyerupai pasak. Sedangkan yang B, yaitu pada tumbuhan monokotil, dia akan membentuk seperti kerah baju. Saya akan menjelaskan tentang diagram histologi daun. Berikut merupakan diagram histologi daun. Ada yang pada dorsiventral dan ada pada isobilateral. Dorsiventral yaitu pada daun dikotil, sedangkan isobilateral pada daun monokotil. Nah, pada diagram yang pertama, histologi daun berasal dari lapisan marginal meristem. Pada marginal meristem ini terdapat dua lapisan, yaitu lapisan marginal dan submarginal. Nah, pada lapisan marginal ini terdapat adaksial potoderm yang akan membentuk adaksial epidermis dan abaksial potoderm yang akan membentuk abaksial epidermis. Adaksial ini merupakan lapisan atas dan abaksial merupakan lapisan bawah. Nah, kemudian lapisan kedua yaitu submarginal yang terdiri dari dua lapisan, yaitu adaksial layer dan abaksial layer. Nah, adaksial layer ini membentuk parenkim palisade, sedangkan abaksial layer akan membentuk jaringan spons abaksial. Kemudian abaksial layer ini juga membentuk middle layer yang mana akan membentuk jaringan mesofil spons, kemudian membentuk prokambium yang akan membentuk jaringan pengangkut. Pada diagram kedua, sama seperti diagram pertama, hanya saja yang membedakannya pada submarginalnya, yaitu terdiri dari lapisan adaksial layer, middle layer, dan abaksial layer. Adaksial layer di sini akan membentuk parenkim palisade terluar. Abaksial layer membentuk mesofil sprong terluar bagian bawah, dan middle layer terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu lapisan atas, prokambium, dan lapisan bawah. Lapisan atas membentuk palisade parenkim bagian dalam dan juga membentuk jaringan spong pada bagian tengah daun. Prokambium akan membentuk jaringan pengangkut, dan lapisan bawah akan membentuk jaringan spong. Dan pada diagram ketiga juga sama marginalnya. Yang membedakan hanya pada submarginalnya, yaitu akan membentuk adaksial layer dan abaksial layer. Adaksial layer akan menghasilkan jaringan mesofil bagian atas dan akan mengalami penebalan pada berkas pembuluh. Sedangkan adaksial layer juga membentuk lapisan tengah dan prokambium yang menghasilkan jaringan mesofil. Nah, pada bagian pusatnya juga menghasilkan jaringan pengangkut dan berkas pembuluh. Kemudian abaksial layer juga akan menghasilkan atau membentuk berkas pembuluh pada bagian bawah dan lapisan jaringan mesofil. Jadi perbandingannya di antara ketiga diagram tersebut ialah pada diagram pertama atau diagram dorsiventral, tunggangan daun dikotil memiliki satu lapisan palisade, sedangkan pada diagram kedua, pada histologi daun dorsiventral dikotil adanya dua lapis palisade, dan yang terakhir yaitu histologi daun isobilateral monokotil memiliki banyak lapisan atau berlapis-lapis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan histologi daun monokotil dan dikotil.
Daun monokotil memiliki stomata di kedua sisi, sedangkan daun dikotil hanya memiliki stomata di epidermis bawahnya. Selain itu, perbedaan tambahan antara daun monokotil dan dikotil ialah bahwa kedua permukaan daun monokotil memiliki warna yang sama-sama hijau. Perbandingan keduanya, perbedaan signifikan lainnya antara daun monokotil dan dikotil adalah distribusi stomata. Daun tanaman monokotil dan daun tanaman dikotil menunjukkan banyak perbedaan. Perbedaan utama antara daun monokotil dan dikotil antara lain pola venasi. Daun monokotil menunjukkan venasi paralel, sedangkan daun dikotil menunjukkan venasi retikulat. Selain itu, daun monokotil datar dan tipis, sedangkan daun dikotil luas. Untuk daun monokotil, memiliki jenis daun bikolateral. Sisi tanamannya kedua sisinya serupa, bentuknya kebanyakan linier, warnanya kedua permukaan sama-sama berwarna hijau, memiliki stomata di kedua sisi, helaian daun pipih dan tipis, sel penjaga berbentuk halter, dan terdapat pengendapat silika. Sedangkan daun dikotil, daunnya berjenis dorsoventral. Sisi tanamannya, sisi atas dan sisi bawahnya berbeda. Bentuknya berbagai bentuk. Untuk warnanya, permukaan atas berwarna hijau tua, sedangkan permukaan bawah berwarna hijau muda. Hanya memiliki stomata di epidermis bawah. Helaian daunnya lebar, sel penjaga berbentuk ginjal, dan deposisi silikanya tidak ada. Baik, selanjutnya tentang anatomi dan struktur daun dikotil, monokotil, dan pinus akan dipresentasikan oleh Cut Mutiara Ulfa. Kepala Cut Mutiara Ulfa, persilahkan. Oke, terima kasih Fakina Ruzika. Selanjutnya adalah anatomi daun dikotil, monokotil, dan pinus atau gimnospermae. Yang pertama, anatomi daun dikotil. Nah, seperti terlihat pada gambar, pada daun dikotil terdiri dari kutikula, epidermis, parenkim palisade, parenkim spons, atau disebut juga jaringan mesofil, dan epidermis bawah. Jadi, jaringan epidermis pada daun dikotil terletak pada lapisan permukaan atas dan permukaan bawah daun. Biasanya, pada epidermis permukaan atas itu dia lebih tebal dibandingkan epidermis permukaan yang bawah. Permukaan terluar epidermis ini dilapisi oleh yang namanya kutikula. Seperti pada gambar, ada kutikula di bagian luar epidermis atas maupun epidermis bawah. Kan ada tuh kalau kita pegang permukaan atas daun itu licin. Nah, itu dia lapisan kutikula yang berfungsi untuk mencegah penguapan air yang melalui permukaan daun serta melindungi adanya serangan patogen dari luar. Lapisan kutikula itu dibentuk dari kutin. Masih pada epidermis, umumnya pada permukaan epidermis bawah terdapat stomata yang diapit oleh dua sel penutup. Bisa kita lihat lagi pada gambar, bagian epidermis bawah terdapat stomata. Dari yang saya baca, ada juga stomata di bagian epidermis atas. Itu terdapat pada daun yang mengapung di air, misalnya teratai. Kemudian, ada jaringan mesofil yang terdiri dari dua tipe, yaitu jaringan palisade atau parenkim palisade dan jaringan spons atau parenkim spons. Parenkim spons ini bisa juga disebut jaringan bunga karang. Jaringan palisade biasanya terdiri dari parenkim yang silindris dan panjang, dan posisinya itu tegak lurus dengan permukaan epidermis. Nah, parenkim palisade ini disebut juga jaringan tiang pada daun dikotil. Pada penampang lintang, sel-selnya itu nampak padat. Bisa kita lihat pada gambar, bagian parenkim palisadenya, kalau sel-selnya itu tampak padat dan dipisahkan satu sama lain oleh ruang antar sel di antaranya. Jaringan palisade bisa selapis atau lebih. Daun yang menerima sinar matahari secara langsung
jaringan palisade itu dia lebih rapat daripada yang teduh. Dan pada parenkim palisade inilah terdapat banyak kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil kan? Jadi di sini terjadi fotosintesis. Lebih tepatnya fotosintesis itu dia terjadi pada jaringan mesofil. Kemudian ada jaringan spons atau parenkim spons, tersusun longgar dia, tidak beraturan dengan ruang antar sel yang besar di antara sel-selnya seperti terlihat pada gambar. Pada jaringan ini juga terdapat kloroplas, akan tetapi tidak sebanyak pada jaringan palisade tadi. Banyaknya rongga udara lebih memungkinkan untuk pertukaran gas antara sel-sel spons dengan udara luar. Kemudian, pada bagian tengah ibu tulang daun atau urat daun, terdapat selubung sel parenkim seperti pada gambar yang terdapat pembuluh angkut. Disinilah dia terdapat xilem dan phloem. Xilem di bagian atas daun dan phloem di bagian bawah. Nah, jika kita ingin tahu tuh mana bagian atas daun dan mana bagian bawah daun, kita bisa lihat xilem dan phloemnya. Kemudian, terdapat lagi epidermis permukaan bawah yang biasanya lebih tipis. Yang permukaan terluar epidermis ini dilapisi juga oleh kutikula. Oke, selanjutnya anatomi daun monokotil. Daun monokotil pada umumnya orientasinya itu tegak, sehingga kedua permukaannya mendapat sinar matahari. Pada gambar, anatomi daun monokotil hampir sama dengan anatomi daun dikotil ya. Terdiri dari kutikula, epidermis atas, klerenkim, jaringan mesofil yang terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem, dan juga epidermis bawah. Nah, bedanya pada daun monokotil ini jaringan mesofilnya tidak terdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan jaringan spons seperti pada daun dikotil tadi, tetapi terdiri atas sel-sel parenkim dengan kloroplas dan ruang antar sel di antaranya. Satu hal lagi, pada daun monokotil karena orientasinya tegak tadi, jadi kedua permukaannya tuh mendapat sinar matahari. Jadi terdapat stomata di kedua bagian permukaan daunnya, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Selanjutnya anatomi pinus atau gymnospermae. Nah, pada pinus terdapat jaringan transfusi. Jaringan transfusi mengelilingi berkas pengangkut, tersusun atas trakeida, parenkim, dan sel albumin. Epidermisnya berinding tebal, ditutupi kutikula. Stomata terdapat di semua sisi daun. Hipodermis terdiri atas sel parenkim berlignin. Mesofil berasal dari sel parenkim dan berisi kloroplas. Di sini terdapat saluran resin. Berkas pengangkut berdekatan. Protoxilem terdapat pada sisi adaksial, metaxilem pada sisi abaksial. Dia ini dekat dengan phloem. Berkas pengangkut dikelilingi trakeida. Sel parenkim trakeida berukuran panjang dekat berkas pengangkut. Trakeida yang jauh dengan berkas pengangkut berbentuk seperti parenkim. Berkas pengangkut bersama jaringan transfusi dikelilingi yang namanya endodermis yang tidak punya pita Kaspari. Oke, selanjutnya struktur daun dikotil, monokotil, dan pinus atau gymnospermae. Struktur pada daun dikotil, tulang daunnya itu menyirip atau menjari, sedangkan pada monokotil sejajar atau seperti pita. Lalu pada pinus atau gymnospermae, ujung tangkainya membentuk struktur seperti kerucut. Kemudian pada daun dikotil, jaringan mesofilnya itu terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons, seperti yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan pada monokotil mesofilnya tidak terdiferensiasi, dan pada pinus terdapat jaringan transfusi. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya kembalikan kepada moderator Fakinah Ruzikol. Terima kasih kepada Siti Humairah dan Cut Mutiara Ulfa. Baiklah, sekian dari video presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.